mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light audience, kembali kita sharing bersama Siwa Agus Hidayat dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 19 Juli 2012. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh produser saya Jack Plam dan juga Sarif Mokodompit ya sebagai teknisi kami. Oke Jack, kita langsung terima pelan pertama, tapi kita sapa dulu Siwa Agus sebentar. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Oke Siwo, ini positifnya jadi hari Sabtu ya Siwo ya, puasa ya? Saya mengira sesuai SMS yang sudah masuk ke HP saya, banyak yang nanyakan tentang itu. Isbat ini ya? Nanti sekalian saya akan coba menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu. Oke baik Siwo, kita langsung saja Siwo ya, kita terima telepon. Silakan 0213983506 ya. Oke, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Ivan dari Bekasi. Ivan ya? Iban. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Mohon disaringkan begini Siwo. Menurut yang saya tangkap dulu pernah diterangkan oleh Siwo adalah mengenai doa. Di mana menurut penanggapan kami itu bahwa doa adalah perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan pada kita. Kemudian sebenarnya apa saja tugas kita itu yang diperintahkan oleh Allah pada kita. Yang pertama. Kemudian selanjutnya apakah doa itu bisa diminta kemudian diberikan dan seterusnya. Apakah itu nanti akan diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua mengenai perkataan sholawat dan salam ini masih agak membingungkan bagi kami. Apakah kata-kata yang benar itu sholawat dan salam semoga tercurahkan apa kita panjatkan? Itu saja Siwo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Mas Iban, sebentar. Ya. Siwo bisa tertangkap ya? Bisa. Oke baik, terima kasih Mas Iban. Assalamualaikum. Ya baik, silakan Siwo, kita langsung mulai acara ini. Monggo Siwo. Ya. Kepada semuanya, teman-teman Light Audience beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM dan siapapun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, sharing lagi. Sebagaimana biasa, mohon saya ditempatkan sekedar sebagai teman sharing, karena memang saya bukan narasumber, apalagi rujukan. Apa yang akan saya sharingkan meskipun saya yakini benar, tapi baru menurut saya, belum menurut yang sebenar-benarnya, menurut Islam, menurut ayat, menurut hadis, menurut Rasul, menurut Allah, belum, baru menurut saya, sehingga sangat bisa untuk dikritisi, bisa untuk diterima, bisa juga untuk ditolak. Itu tugas Anda. Tugas saya adalah menjawab pertanyaan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, benar sepanjang batasan pemahaman saya. Dan karena apa yang akan saya sharingkan masih dalam wilayah kebenaran yang relatif, maka mohon jangan
tergesa diterima, namun juga mohon jangan tergesa ditolak. Mari kita saling konsentrasi tugas masing-masing kita. Tugas saya bukan untuk diterima, bukan untuk ditolak. Tugas saya adalah men-sharingkan dengan sebaik-baiknya. Tugas Anda adalah menerima atau menolak juga dengan sebaik-baiknya. Kira-kira begitu. Dan kita mulai dari Mas Iban di Bekasi. Beliau tadi menyatakan permasalahan tentang doa. Yang saya tangkap dari pernyataan beliau, doa dipahami sebagai apa tadi ya, melaksanakan atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Saya kira saya belum pernah mendefinisikan doa seperti itu. Seandainya pernah, maka saat ini saya revisi. Ya, meskipun saya tidak ingat, saya tidak merasa bahwa pernah menjabarkan pengertian doa yang seperti itu. Pada saat saya men-sharingkan tentang perbedaan antara doa dan permintaan, doa dengan permohonan, saya mungkin lebih condong pemahamannya itu seperti ini, bahwa doa itu yang menjadi titik pusat pengaruh itu adalah kehendak Tuhan. Sementara kalau permohonan itu yang menjadi pusat pengaruhnya itu adalah kehendak saya. Jadi kalau berangkatnya dari kehendak Tuhan itu lebih dekat dengan doa. Kalau berangkatnya itu dari kehendak saya itu lebih dekat kepada permohonan. Kalau doa kita menyesuaikan kepada kehendak Tuhan, kalau permohonan kita meminta bantuan Tuhan untuk tercapainya keinginan saya. Jadi beda. Dalam doa itu memposisikan Allah dalam fungsi ketuhanannya. Kalau permohonan itu kita menempatkan fungsi Allah sebagai penolong, pembantu, pelayan. Itu kira-kira. Sehingga doa adalah satu bentuk kepasrahan total kepada kehendak Allah. Sementara kalau permohonan itu kita minta bantuan kepada Allah agar keinginan saya tercapai, kehendak saya tercapai. Ya, jadi pusat gravitasinya berbeda, pusat dominasinya berbeda. Kalau doa itu pusat dominasinya ada pada kehendak Tuhan, kalau permohonan itu pusat dominasinya ada pada kehendak saya. Tuhan kita fungsikan sebagai Maha Penolong. Kalau doa, Tuhan kita posisikan sebagai pusat pengaruh kehidupan saya. Jadi sangat berbeda. Nah, dari situ nanti bisa dibedakan bahwa setiap doa itu pasti dikabulkan, tapi tidak dengan permohonan. Kalau doa itu pasti benar, kalau permohonan belum tentu benar, belum tentu pas. Itu yang saya fahami tentang apa perbedaan antara doa dan permohonan. Ya, kayaknya bukan seperti yang saya tangkap dari pernyataan Mas Iban tadi. Kemudian, apa saja tugas kita
atau kewajiban-kewajiban kita yang diperintahkan oleh Tuhan. Yang penting sebelum itu adalah bahwa semua tugas, semua kewajiban, semua perintah yang dari Tuhan itu adalah sebagai rahmat Tuhan kepada kita agar kita hidup ini lebih mudah, hidup ini lebih menyempurnakan diri. Ya, jadi kalau Tuhan memberi tugas kepada kita, itu bukan kepentingan Tuhan sama sekali, tapi itu adalah karena itu sangat penting bagi kita, maka itu diperintah. Dan perintah Tuhan itu semua fungsi manfaatnya itu kepada kita. Tuhan tidak butuh kepatuhan kita atau penentangan kita. Tuhan, tetap sempurna, tidak terpengaruh oleh makhluk-makhluknya, oleh kita. Itu yang mungkin lebih penting. Kemudian, apa saja yang diperintahkan oleh Tuhan? Yang diperintahkan Tuhan adalah kita mensyukuri apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Mensyukuri dalam makna, kita pernah membahas tentang pancasyukur, yaitu pertama memahami pemberian dan memahami siapa yang memberi. Kita punya fisik, kita punya spiritual, kita punya indera, kita punya badan, kita punya sesuatu yang dalam diri kita punya sesuatu yang di luar diri kita. Kita punya sesuatu yang sifatnya material, kita juga punya sesuatu yang sifatnya immaterial. Semuanya adalah karunia pemberian Tuhan. Nah, semakin kita memahami pemberian dan kita semakin memahami siapa yang memberi, kita akan lebih bisa bersyukur. Setelah kita memahami pemberian dan memahami sang pemberi, kita tingkatkan, kita memahami fungsi masing-masing pemberian. Kita diberi pikiran untuk apa? Kita diberi nafas untuk apa? Kita diberi nurani untuk apa? Kita diberi semua pemberian ini masing-masing ada fungsinya untuk apa? Kemudian ditindaklanjuti dengan memfungsikan pemberian sesuai fungsinya. Jadi kalau di global, apakah perintah Tuhan kepada kita? Yaitu agar kita bersyukur. Dengan bersyukur itu, dengan pemahaman syukur yang seperti tadi, bukan syukur itu sekedar terima kasih atau dibentuk aplikasinya dalam tasyakuran sebagaimana yang ada di masyarakat. Sepaham saya bukan itu. Ya, syukur satu, memahami pemberian, memahami sang pemberi, memahami fungsi pemberian, kemudian memfungsikannya sebagaimana mestinya. Itu secara global, itulah perintah Tuhan. Bagaimana kita bisa memahami pemberian, memahami sang pemberi, memahami fungsi masing-masing pemberian, memfungsikan masing-masing pemberian itu sebagaimana mestinya? Kita dituntun dengan petunjuk-petunjuk, dengan rumus-rumus kehidupan yang kemudian disebut dengan agama. Kemudian kita dituntun lagi, apakah dalam agama itu yang paling dasar? Kita diajari yang paling dasar dalam agama adalah tauhid. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan, kemudian kita dikasih petunjuk yang disebut dengan syariah. Di sana ada sesuatu yang harus kita lakukan, itu juga tugas. Apa yang harus tidak kita lakukan, itu juga tugas. Di dalam
kodifikasi fikih itu kemudian disebut dengan wajib dan haram. Wajib adalah tugas yang harus kita lakukan, haram adalah tugas yang tidak boleh kita lakukan. Ya, kira-kira itu kalau pertanyaannya, apa saja sih perintah Tuhan. Kemudian yang terkait dengan masalah doa ini, apakah doa itu bisa diminta, diterima, atau diberikan? Tentu saja bisa. Tentu sesuai dengan proporsionalitas. Contohnya begini, ada satu kaidah, yang tidak punya tidak mungkin memberi. Ya, kalau seseorang tidak punya doa, ya tidak mungkin bisa memberi. Mungkin bisa menerima. Ya. Tetapi kalau tidak punya, tidak mungkin bisa memberi. Siapa yang tidak punya uang, tidak bisa memberi uang. Yang tidak punya ilmu, nggak bisa memberi ilmu. Yang tidak punya tenaga, nggak bisa memberi tenaga. Menerima, mungkin bisa. Gitu ya. Segitu aja. Kemudian lanjut ke tentang sholawat. Dinyatakan tadi oleh Mas Iban tentang sholawat dan salam. Itu yang cocok itu, sholawat dan salam itu dipanjatkan atau dicurahkan. Semoga sholawat dan salam dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, gitu kan? Atau dipanjatkan. Ini hanya masalah istilah. Ya, yang mungkin lebih penting adalah begini: sholawat itu apa? Salam itu apa? Itu kayaknya yang lebih penting. Kalau kemudian ada permasalahan, ada kalimat yang sudah menjadi tren di masyarakat kita, sholawat dan salam semoga dicurahkan kepada, misalnya seperti itu, sholawat dan salam semoga dipanjatkan. Saya ingat pada saat almarhum Gus Dur pidato di depan DPR pertama kali beliau menjabat jadi presiden, itu beliau berseloroh tentang doa. Dipanjatkan, ya bu, biar manjat sendiri. Ya model kelakar beliau kan begitu. Mari kita panjatkan doa, biar manjat sendiri. Tapi bukan itu yang kita masalahkan. Itu adalah sebuah tradisi kalimat yang sering dipakai di dalam mukadimah-mukadimah pada saat berpidato, berkhitobah, gitu ya. Namun bisa jadi itu terjadi tradisi, kemudian menjadi sebuah kebiasaan, sekarang menjadi bentuk formalitas yang kadang seperti yang saya alami pada saat saya mengucapkan kalimat itu tanpa memahami sama sekali, hanya sebuah protokoler, hanya sebuah kebiasaan saja. Ya, kayaknya kalau nggak gitu nggak etis deh, nggak mantep deh, gitu lah. Tapi kalau kita mau cermat, coba kita kaji apa makna sholawat dan apa makna salam. Soal dicurahkan atau dipanjatkan itu hanya kalimat tradisi saja, jadi hanya kalimat prosedural, tidak penting untuk dipermasalahkan. Yang perlu dipermasalahkan substansinya adalah apakah sholawat itu dan apakah salam itu. Kira-kira itu ya. Jadi saya tidak masuk ke masalahnya. Saya cukupkan demikian. Saya kembalikan ke Mas Bro. Iya, Siwo, terima kasih. Tadi juga siapa namanya? Iban, terima kasih untuk pertanyaannya, untuk sharingnya. Mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan tidak puas. Siwo, tadi saya dapat informasi dari teknisi kami, kalau bisa mic-nya agak sedikit dikencangkan, Siwo, karena suaranya ngebrebet begitu. Oh gitu ya. Ini feedbacknya sudah banyak banget nih. Feedback ke saya. Gitu ya. Dari suara saya sendiri. Gitu ya.
Oke, mudah-mudahan hilang feedbacknya. Tapi yang pasti memang suara Siwo terdengar gresek-gresek Siwo. Jadi artinya Dia jangan terlalu besar. apanya? Volumenya dikecilkan untuk mic-nya Siwo. Volumenya saya kecilkan. Sudah. Kecilkan. Nah, oke, segitu. Jadi tidak terlalu besar. Baik, kita coba terima telepon lagi ya Siwo ya. Yuk. Oke, baik, silakan. Netalians 0213983906 kembali saya buka. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Bisa volumenya dikecilkan atau dimatikan saja volume radionya, Mas? Oke. Iya, Halo. dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Doni, silakan Don. Iya. Halo Siwo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Don, volumenya dikecilkan saja Don. Feedback suaranya. Oke, sebentar. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, tadi ada kalimat di jawaban Siwo dari pertanyaan pertama bahwa setiap perintah yang disuruh oleh Tuhan kepada manusia pasti untuk kebaikan orang tersebut gitu. Ini ada riwayat Siwo yang mengatakan bahwa ini berhubungan dengan menjelang puasa Ramadan gitu ya. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa setiap amalan manusia itu adalah untuknya kecuali amalan puasa. Itu menurut pemahaman Siwo seperti apa ya riwayat tersebut atau pemahaman kalimat tersebut? Ya, mungkin itu saja Siwo. Iya, sebentar. Don, bisa ditangkap ya Siwo ya dengan jelas ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Doni. Assalamualaikum. Yuk. Iya, silakan Siwo dilanjut. Terima kasih Mas Doni. Setiap perintah Tuhan itu pasti untuk kebaikan kita. Nah, tapi ada riwayat bahwa setiap amalan siapapun itu untuk dirinya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, gitu. Ya, bagaimana ini? Ya, yang pertama saya kembali dulu ke pakem. Kalau Mas Doni atau siapapun menanyakan tentang terkait dengan masalah hadis, maka saya angkat tangan. Saya bukan ahli hadis. Mari kita fungsikan para ahli hadis agar kita tidak terjebak pada subjektivitas dan latar belakang kepribadian personal kita. Ya, maksud saya kalau ada hadis jangan ditafsiri sendiri, itulah maksudnya. Kecuali bagi yang sudah memenuhi syarat sebagai ahli hadis. Jadi saya kembali ke sandar itu, Mas Doni. Kalau Mas Doni bertanya tentang riwayat ini menurut Siwo bagaimana? Angkat tangan. Yuk kita fungsikan para ahli hadis agar kita tidak terjebak pada sekedar niat baik kita saja, tapi kita sangat terbatas dengan kapasitas itu. Namun kalau Mas Doni bertanya apakah saya punya pemahaman terkait dengan riwayat itu, ya saya punya pemahaman itu, tapi bukan dalam rangka saya mensyarahi hadis itu atau menafsiri hadis itu, tidak. Saya punya pemahaman dari saya mempelajari hadis itu dari para ahlinya. Apakah tangkapan saya itu sudah benar? Saya tidak tahu. Saya hanya bisa belajar berproses. Yang saya pahami belum ada jaminannya pasti benar. Makanya saya harus terus berproses, termasuk dalam memahami riwayat itu. Saya memahaminya tidak berani dengan mengeksplorasi maknanya sendiri. Saya harus menfungsikan para ahli hadis dalam masalah ini. Jadi saya mempelajari komentar-komentar para ahli hadis tentang riwayat ini, kemudian saya menangkap hal-hal tertentu yang kemudian menjadi pemahaman saya. Ya, yang saya pahami itu kurang lebih seperti ini, bahwa kata yang disebutkan bahwa amal-amal ibadahmu itu untukmu, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Yang pertama bahwa kata itu masuk kepada kata yang sifatnya nisbi. Ya,
bukan mutlak. Nah, nanti pada pelajaran ilmu kata atau ilmu kalimat dalam ilmu mantik misalnya, itu dibedakan mana yang kalimat mutlak dan mana yang kalimat nisbi. Ya, contoh kalimat mutlak itu kalau di Bonbin ada macan, nah itu kalimat macan di situ mutlak. Tapi kalau di studio Light FM itu ada macan, di antara penyiar Light FM itu ada macannya. Nah, macan di situ dalam bentuk kata yang nisbi, bukan kata yang sebenarnya. Maksudnya macan itu keberanian, misalnya seperti itu. Nah, di sini juga berlaku kategori yang seperti itu. Mungkin bahasa lain ada sebutan, ada kalimat yang sanepan, ada kalimat yang sifatnya itu metafor misalnya, seperti itu. Nah, amal ibadah yang selain puasa itu untukmu, tapi kalau puasa untukku. Nah, apa ini maksudnya? Masa Allah butuh amal kita sih? Ya, kalau kita terjebak kepada makna verbal seperti itu, berarti Tuhan gugur dari ketuhanannya. Kenapa? Dia butuh kepada makhluknya. Padahal Tuhan yang Tuhan itu tidak mungkin butuh kepada selainnya. Ya, kalau amal puasa kalian itu untukku, difahami sebagai itu untuk Allah dalam bentuk kalimat verbal, kalimat mutlak, ya itu menyalahi tauhid. Makanya yang saya tangkap dari pelajaran terhadap riwayat itu, bahwa yang dimaksudkan untukku di situ itu bentuk kata metafor, bentuk kata nisbi, bukan bentuk formal dan mutlak. Dalam kelanjutan pemahaman saya terkait dengan riwayat itu, bahwa puasa itu sesuatu yang amat tersembunyi, beda dengan amal ibadah yang lain. Sering dicontohkan misalnya begini, kalau Anda melaksanakan sholat, itu orang dengan mudah melihat Anda sedang melaksanakan sholat. Ya, tidak dengan puasa. Orang yang berpuasa itu tidak bisa dilihat tanda-tanda fisiknya, dia sedang puasa atau tidak. Sangat tersembunyi. Orang mau berpura-pura orang tidak puasa tadi mengaku puasa, bisa. Tapi tidak bisa dengan masalah sholat. Orang tidak sholat kemudian mengatakan saya sedang sholat, ya, nggak bisa, karena sangat bisa dideteksi dari kegiatan fisiknya. Berbeda dengan puasa, karena puasa itu bukan kegiatan fisik, bukan amal yang bentuknya fisik, sangat tersembunyi, sangat merupakan hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Nah, itu antara lain yang saya tangkap dari kenapa Tuhan menggunakan kata dalam riwayat itu bahwa puasa itu untukku. Ya, bisa difahami juga sepanjang yang saya tangkap bahwa orang yang berpuasa, yang benar-benar puasa, itu tidak ada yang tahu selain aku. Orang yang berpuasa tanpa orang yang berpuasa, yang benar-benar puasa, itu tidak ada yang tahu kecuali aku. Kurang lebih seperti itu. Jadi lebih, orang puasa itu tidak bisa dipamerkan kepada orang lain. Dia lebih murni dalam mentaati Tuhan. Dia lebih murni dalam melaksanakan perintah Tuhan. Karena tidak bisa ditambak-tambakkan, tidak bisa dipamer-pamerkan, tidak bisa diriak-riakkan. Jadi puasa itu untukku.
Ya kurang lebih antara lain yang saya tangkap seperti itu. Apakah hanya itu? Tidak. Nanti ada pembahasan yang lebih masuk lagi, lebih spiritual lagi. Ya, tapi kira-kira untuk pemahaman globalnya seperti itu. Intinya bahwa semua perintah Tuhan termasuk puasa itu untuk kepentingan kita. Kembali manfaatnya kepada kita. Kembali kesuksesannya kepada kita. Bukan kepada siapapun, apalagi kepada Tuhan. Jadi kalau ada kalimat di situ bahwa puasa itu untukku, itu adalah kalimat nisbi, kalimat metafor. Karena Tuhan adalah Tuhan, tidak pernah butuh kepada selainnya. Dan Tuhan tidak pernah dipengaruhi oleh makhluknya. Puasa untukku, itu bahasa nisbi, bukan bahasa verbal, bahasa mutlak. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut, Bos. Iya, baik, terima kasih Siwo. Yang lainnya kita terima telepon lagi ya Siwo ya. Masih ada waktu sekitar 24 menit ke depan. Iya, silakan. Nah, itu dia, Anda bisa kembali. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Sama Abias. Siapa? Abias di Jakarta. Oke, Abias, silakan. Assalamualaikum Siwo. Ya, Siwo. Halo. Tolong Siwo Siwo sharingkan sejauh yang Siwo pahami tentang kisahnya Nabi Ibrahim yang mana beliau Bapak Tauhid yang pernah diperintahkan memotong sebuah burung cincang terus disebarin yang mana akhirnya akan bersatu kembali. Tentang kisah itu Siwo tolong di-sharingkan ibrah apa pelajaran bisa kita petik. Itu yang pertama. Yang kedua Siwo, bukankah umat Islam itu kal jasad wahidatan? Tapi yang saya lihat fenomena di bumi ini itu nggak seperti itu gitu. Contohnya, maaf mungkin seperti orang awam seperti saya melihatnya seperti itu, fenomena yang terjadi tentang masalah puasa ini gitu, penentuan antara ru'yat dan hisab. Terima kasih Siwa, tolong di-sharingkan. Ya, baik, terima kasih Abias. Assalamualaikum. Silakan Siwo. Mas siapa tadi? Abias. Oh, tadi pas namanya terputus. Iya, silakan Mas Siwo. Abias ya. Nah, lama nih nggak hadir, nggak muncul maksudnya. Termasuk juga masalah puasa. Ya, Mas Abias, terima kasih. Tentang masalah kisah Nabi Ibrahim yang memotong burung, kemudian masing-masing potokannya ditaruh di bukit yang berbeda. Ya, kemudian dihidupkan lagi oleh Allah dan menyatu menjadi hidup. Tentang kisah itu, ibrahnya apa? Nah, saya mau menjawab dengan model saya, yaitu saya belum tahu. Kajian saya belum cukup untuk saya sharingkan tentang itu. Jadi tentang itu cukup ya, mohon maaf. Kemudian yang kedua, ada ungkapan bahwa umat Islam itu dimisalkan sebagai tadi apa ya, kal jasadil wahid, itu bahwa umat Islam itu satu sebagaimana seperti gitu ya, jasad yang satu. Nah, mungkin nanti ada lanjutannya dalam pelajaran tentang itu, bahwa kalau tangannya sakit, kakinya ikut sakit. Kalau kepalanya demam, badan yang lain ikut. Ya, kal jasadil wahid. Jadi solid, itulah kira-kira. Solid, bersatu, terjadi persaudaraan yang kokoh, terjadi persatuan yang utuh, gitu. Tapi realitasnya kok gini sih, Bu? Penentuan
tanggal 1 Ramadan saja seperti ini, gitu kan? Nah, saya punya beberapa pemahaman tentang itu, ya. Tidak dalam rangka mensarai hadis itu atau riwayat itu, tapi saya punya tanggapan-tanggapan pada saat saya mempelajari riwayat itu melalui para ahlinya, bukan tafsiran saya sendiri. Saya hanya belajar dan memahami. Cara belajar saya menfungsikan para ahlinya di bidangnya. Kira-kira begitu. Nah, pemahaman saya begini. Di sini yang menjadi akar masalahnya adalah definisi tentang umat. Pada saat saya mempelajari tentang definisi umat yang ternyata menurut saya itu berbeda dengan definisi kaum. Jadi antara umat Islam dengan kaum muslimin itu perlu dibedakan dulu. Kalau itu tidak dibedakan, maka kita akan menjadi rancu. Saya pernah mengalami itu pada saat kita menghadapi kalimat ummatan wahidan. Ya, ada lagi nanti kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, misalnya, bahwa kalian itu umat yang satu yang ditampilkan di atas muka bumi. Di situ menggunakan umat. Kemudian juga umat Islam itu ditamsilkan sebagai kal jasadil wahid, sebagai mana tubuh yang satu, ya, kompak, solid. Kalau yang satu disakiti, yang lain merasa sakit. Yang satu senang, yang lain merasa senang. Jadi saya merasakan Anda adalah saya adalah Anda. Tapi kok realitasnya nggak gitu sih? Itu yang saya pahami. Terjadinya bias pemahaman, atau kenapa antara kalimat dan realitasnya kok beda jauh. Nah, ini saya merasa menemukan akar masalahnya itu ada bagaimana kita memahami definisi umat dan definisi kaum. Nah, kalau ada kalimat umat itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu, itu untuk umat, bukan untuk kaum. Nah, di situ mulai ketemu saya. Kalau umat, yang saya tahu, itu adalah satu komunitas yang ada dalam satu kesatuan sistem, yang satu berfungsi sebagai imam, yang lain berposisi sebagai makmum. Itu disebut umat. Beda dengan kaum. Di dalam kata kaum itu tidak mengharuskan adanya sistem kesolidan antara imam dan makmum. Bisa jadi dia adalah orang muslim, tetapi tidak masuk sebagai umat, tapi sebagai kaum. Coba kita cek diri kita masing-masing. Kalau kita ditanya, imammu siapa? Kalau dia umat, pasti bisa menjawab, imam saya ini. Karena dia merasa berposisi sebagai makmum. Atau kalau dia ditanya, Anda umat apa bukan? Kalau yang ditanya itu imam, dia akan mengatakan, ya, saya imam umat ini. Ya, kalau dia berposisi sebagai imam. Kalau dia berposisi sebagai makmum, ya, saya umat, saya makmum, dan saya punya imam. Itu umat. Sayangnya, di bahasa masyarakat,
di istilah masyarakat itu sudah tidak dibedakan antara umat dengan kaum. Ya, bahkan kan tadi dalam sidang isbat ya, yang saya lihat di TV, banyak sekali kan disebut dengan umat. Ya, mohon Menteri Agama segera memutuskan masalah ini agar umat tidak terlalu lama menunggu-nunggu. Nah, di sini pakai istilah umat. Kalau ditanya, kenapa tidak dipakai dengan kaum muslimin sedang menunggu-nunggu? Bisa ya. Kenapa dipakai umat? Ya, kalau kita tanya, memang sama definisi antara umat dengan kaum. Nah, nanti akan ketemu di situ. Ya. Jadi umat itu meniscayakan adanya kesatuan, meniscayakan adanya persatuan, meniscayakan adanya kesolidan, kekompakan sebuah komunitas dalam sebuah sistem. Sistemnya disebut sistem jama'i, sistem jam'iyah, sistem imam dan makmum. Itu umat. Kalau tidak masuk dalam sistem itu, maka dia disebut kaum muslimin, orang muslim. Jadi orang muslim ada yang masuk ke wilayah kaum, ada orang muslim yang dimasuk wilayah umat. Tapi kan sekarang sudah tidak beda itu di masyarakat. Seakan-akan umat ya kaum ya umat. Begitu mudah kita menyebutkan umat Islam, begitu mudah kita mengatakan ikhlas, padahal itu wilayah ridho misalnya. Begitu mudah mengatakan ini doa, padahal itu wilayah permohonan. Iya kan? Kalau kita menggunakan istilah di masyarakat, ya akan kacau. Bisa terjadi seperti ini. Loh, umat itu kal jasadil wahid. Kenapa begini? Ya itu karena bukan umat, itu kaum. Coba kalau umat, enggak begitu. Enggak akan pernah terjadi seperti itu. Penentuan tentang kapan awal Ramadan, awal Syawal, enggak terjadi begitu. Kalau di wilayah umat. Karena apa? Jelas sekali. Ada imamnya. Dan semua bersikap sebagai makmum. Kalau imamnya takbir, makmumnya takbir. Kalau imamnya rukuk, makmumnya rukuk. Lah kalau bukan umat, karena tidak jelas imamnya, ada yang rukuk sendiri, ada yang takbir sendiri, yang lain sujud, dia i'tidal, yang lain rukuk, dia sudah sujud. Ya kan nggak jelas imamnya. Gitu kan? Nah, kata kuncinya bahwa umat itu beda dengan kaum. Umat ada di dalam sistem keimaman, kalau kaum tidak. Itu kalau kemudian kita mengatakan, kenapa umat kok begini? Bukan, kaum maksudnya. Kaum muslimin kok begini? Ya. Kalau umat selalu, umatan selalu wahidan. Umat itu kal jasadil wahid. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, misalnya itu ada redaksi ayat yang seperti itu. Di situ kaitannya kepada umat. Kalau kita lihat ke kaum, tidak bisa seperti itu. Ya, umat itu selalu dia tampil bermutu, itu pasti beda dengan kaum. Kalau disebut kuntum khairu umat, apakah kita masuk ke dalamnya? Kita tanya aja sendiri-sendiri pada diri kita. Saya masuk ke wilayah umat apa kaum? Saya punya imam atau tidak? Saya sadar berposisi sebagai makmum atau tidak? Kalau kita sadar berposisi sebagai makmum, pasti kita tahu imamnya. Sehingga begitu imam takbir, kita harus ikut takbir. Nggak bisa imamnya takbir kita rukuk. Nggak bisa. Itulah bedanya antara umat dan kaum. Jadi terjadinya pertanyaan Mas Abias tadi karena di dalam pemahaman Mas Abias
umat itu tidak didefinisikan secara serius, sehingga umat difahami sebagai realitas yang ada. Padahal realitas yang ada itu bisa jadi pada wilayah kaum muslimin, bukan umat Islam. Apalagi sekarang kan timbul istilah umat Tuhan misalnya toh. Sekarang banyak itu di TV-TV itu, umat Tuhan. Apa maksudnya umat Tuhan? Ya, kadang kita ikut-ikutan aja loh. Itulah yang terjadi di masyarakat. Ya namanya masyarakat kan banyak. Ada yang cermat, ada yang tidak cermat, ada yang sukanya ikut-ikutan, ada yang lebih waspada. Ya begitulah. Makanya kalau kita mau memahami istilah-istilah agama, kita jangan menggunakan kamus masyarakat. Kalau kita mau memahami lebih serius tentang istilah agama, kita harus buka kamus agama. Jangan mengambil kamus masyarakat, kamus sosial, karena itu bisa terjadi overlapping. Itu deh, ya. Kalau kita mau mempelajari tentang istilah dokter, ya pakai kamus dokter. Jangan istilah dokter kita pahami dengan kamus perdagangan. Ya, banyak nanti overlapping. Kalau kita mau memahami istilah-istilah perdagangan, jangan bukanya kamus kedokteran. Nggak connect nanti. Ya seperti itulah. Kita membahas istilah teknis agama, tapi kita maknai dengan istilah yang beredar di sosial. Ya bisa nggak nyambung. Nanti akan kebingungan sendiri kan? Seperti itu. Kenapa? Kan kalimatnya, riwayatnya, informasinya, apa ya namanya? Alat ukurnya atau apalah. Umat itu kan jasadil wahid. Umat itu kan solid, bersatu, persaudaraannya tinggi. Tapi kenapa realitas yang saya saksikan begini? Nah, karena kecolongan di definisi umat. Kita menggunakan definisi umat dengan definisi sosial, definisi yang berkembang di masyarakat. Coba kalau Mas Abias membuka definisi umat, tapi dengan kamus agama, nanti pandangan kita akan berbeda. Itu kayaknya. Lanjut, Bos. Ya baik, kita punya waktu sekitar 8 menit saat ini, silahkan. Satu lagi. 8 menit ya, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Muhammad. Di mana Muhammad? Di Bogor. Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mohon sharingnya. Kalau saya nggak salah tangkap, Pak Siwo dulu pernah menyaringkan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan pada para sahabatnya untuk membakar masjid. Ini kalau saya nggak salah tangkap loh Pak Siwo. Mohon diulas kembali tentang hal tersebut. Yang kedua, apakah ada syarat-syarat dalam mendirikan masjid atau musola? Ya, baik, terima kasih Mas Muhammad. Ya, assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan Ciwo. Iya. Mas Muhammad di Bogor. Kalau saya tidak salah tangkap, saya senang dengan kalimat itu ya. Jadi tidak memutlakkan tanggapannya. Karena bisa berbahaya kalau kita memutlakkan. Menurut Islam, padahal baru menurut pemahaman saya, tapi sudah pede mengatakan, menurut ayat, menurut hadis, menurut Rasul, menurut Allah, dalam pandangan Allah, pede banget. Saya suka dengan kalimatnya Mas Muhammad ini. Kalau saya tidak salah tangkap, terima kasih ya Mas. Berarti ada manfaatnya sharing ini, gitu ya. Paling tidak. Kalau saya tidak salah tangkap, dulu Siwo pernah men-sharingkan bahwa ada riwayat Rasul pernah memerintahkan untuk membakar masjid. Ya. Begini ceritanya. Saya pernah mempelajari tafsir dari yang saya anggap ahli tafsir. Dan dari pelajaran itu ada yang terkait dengan itu.
ada sebuah masjid yang kemudian disebut dengan Masjid Diror. Ya, masjid itu didirikan dalam rangka manuver tertentu untuk merusak persatuan dari dalam, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada perintah dari sang Rasul untuk dibakar masjid itu, karena betul bentuknya masjid, betul bangunannya masjid, tapi ternyata disalah fungsikan. Itulah kira-kira. Itu terkenal dengan istilah Masjid Diror. Masjid Diror itu bertentangan dengan yang disebut Masjid Taqwa. Ya, tapi bukan takwa itu nama masjid, bukan. Ini adalah perbedaan nilai, mutu, fungsi dari masjid, bukan nama, ya. Yang satu masjid itu dalam rangka ketakwaan, tapi yang satu lagi kontra dari itu, disebut dengan Masjid Diror. Ya. Dibangun masjid, tapi justru untuk strategi divide et impera misalnya. Didirikan masjid dalam rangka untuk mengadu domba. Didirikan masjid dalam rangka untuk menaikkan suara dalam pemilu misalnya, toh. Wah, macam-macam. Bentuknya masjid, iya, tapi kan itu hanya sarana, tergantung dipakai untuk apa, kan? Ya, gitu. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini adalah kalau ketetapan untuk membakar masjid itu keluar dari orang yang terjamin benarnya, pasti benarnya, kita bisa mentaatinya. Tapi kalau keputusan itu keluar bukan dari orang yang dijamin pasti benarnya, kita harus sangat hati-hati. Kalau kita masih dapati seseorang yang masih punya egoisme, kalau tidak dihormati marah, kalau dikritik cemberut, misalnya itu ya, atau kita masih dapati dia melakukan perbuatan maksiat dan dia mengeluarkan perintah itu, jangan dulu. Kita harus cermat, kita harus waspada. Di sini perlu kita cermati, perlu kita garis bawahi. Siapakah yang mengeluarkan perintah itu? Itu yang menjadi penting. Tidak setiap sesepuh spiritual punya hak untuk mengeluarkan perintah itu. Termasuk misalnya nanti ada perintah perang dan damai. Wah, perintah penerapan hukum rajam, perintah penerapan hukum apa misalnya. Kita harus lihat siapa yang berwenang mengeluarkan perintah-perintah seperti ini. Wah, di sini kuncinya. Kalau kita tidak cermat dengan siapa yang berwenang mengeluarkan perintah ini, wah, itu bisa berbahaya. Gitu kan? Di sini yang perlu digarisbawahi adalah yang memerintahkan ini orang sekelas Rasul, yang selalu beliau connect dengan alam wahyu, yang beliau merupakan manusia teladan, yang beliau memang diutus oleh Tuhan jadi wakilnya. Ya, termasuk kalau ada orang mengatakan ini aliran sesat, ntar dulu. Kalau orang yang mengeluarkan keputusan itu dijamin pasti benarnya, yes, kita bisa ikut. Tapi kalau tidak, jangan-jangan yang menyesatkan itu sesat juga, ya kan? Nah, di sini yang pokok pentingnya adalah posisi perintah keputusan itu keluar dari mana? Dari seseorang yang memang punya kewenangan itu atau tidak.
Sama nanti soal keputusan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan tanggal 1 Syawal. Kita harus lihat yang memberi keputusan, yang mengeluarkan perintah itu memang punya kewenangan untuk itu atau tidak. Nah, itu kalau dalam sistem keumatan itu menjadi jelas. Karena di dalam sistem itu